Tugas UAS Mikrokonseling Arla Putri Pratama BK Universitas Lampung 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya dia yang kemarin meminta kakak untuk menyempatkan waktu melakukan proses konseling. Betul Kak, saya Yadi yang kemarin udah menghubungin Kakak. Salam kenal ya Yadi, perkenalkan dulu nama saya Arla. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu Yadi untuk menyelesaikan masalah Yadi. Yadi bisa memanggil saya Kak atau Bu senyamannya Yadi aja. Baik, mungkin saya panggil Kak aja. Oke, tampaknya Yadi sedang ada masalah ya sehingga menghubungi kakak. Iya, sebenarnya sini ada masalah Bu, tapi kayak ada beberapa gitu yang harus saya ceritain, tapi entah dari mana mau saya mulai. Oke, sekarang Yadi apakah sudah duduk dengan posisi yang nyaman? Nah, ini udah sudah cukup nyaman. Jadi hari ini apa kabar? Ya, menurut saya sih alhamdulillah baik hari ini. Kalau dari 1 sampai 10, kabar Yadi hari ini di angka berapa? Mungkin 7 ya sampai 8 mungkin lah. Mungkin 7. Oke, cukup bagus ya. Ya. Hari ini kegiatannya apa aja Yadi? Kalau untuk akhir-akhir ini lagi sibuk-sibuknya tugas sih karena ini juga minggu terakhir dalam perkuliahan gitu, Kak. Oh, lagi pekan UAS ini ya? Betul. Jadi semester berapa sekarang? Ini semester 6. Jadi akhir semester 6. Oke. Jadi berkuliah di mana? Saya berkuliah di salah satu jurusan di Universitas Lampung. Oke, udah semangat ya mengerjakan tugasnya, semoga semuanya lancar. Oke, Amin, Kak. kakak sebelumnya minta maaf karena konseling ini kakak lakukan dengan secara online karena ya perihal jarak juga ya Yadi ya. Jadi semoga saja ini tidak menjadi halangan untuk kita melakukan proses konseling secara lancar ya. Baik, Kak. Oke Yadi, apakah Yadi sudah siap untuk melakukan proses konseling? Sudah sangat siap, Kak. Oke, sebelumnya Yadi untuk perihal waktu nih, Yadi akan menurut Yadi bakal berapa menit nih kita melakukan proses konseling? Bisanya Yadi berapa menit? Mungkin 40 sampai 50 menit mungkin, Kak. Oke, baik Yadi. Yadi sebelumnya sudah pernah melakukan proses konseling? Belum Kak, ini kali pertamanya. Cuman saya pernah dengar beberapa cerita dari teman saya yang sempat ngikut proses konseling gitu. Jadi belum pernah ya. Jadi ini kakak bakal jelasin dulu tentang apa itu proses konseling. Jadi proses konseling itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan konselor kepada konseli. Nah di sini konselingnya yaitu Yadi dan konselornya yaitu kakak. Nah di sini kita bakal berusaha untuk memecahkan masalah Yadi dan nantinya yang memecahkan masalah Yadi itu Yadi sendiri dan kakak di sini hanya memberikan dorongan dan bantuan kepada Yadi agar Yadi bisa keluar dari masalah Yadi. Apakah bisa dipahami? Bisa Kak. Nah, jika sudah dipahami dan ada juga asas di dalam konseling. Jadi ada asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini Yadi tidak perlu khawatir jika nantinya Yadi menceritakan sebuah permasalahan Yadi yang menurut Yadi itu sebuah privacy, kakak tidak akan menceritakan ke siapapun karena di dalam proses konseling ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi aman ya cerita Yadi. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, Yadi melakukan proses konseling ini atas dasar sukarela atau ada paksaan? Saya datang karena minat saya sendiri Kak. Jadi atas keinginan saya sendiri. Jadi asas kedua terpenuhi ya. Baik Kak. Oke. Nah, nanti ada asas keterbukaan juga, nantinya Yadi dimohon dan diharapkan agar bisa terbuka tentang permasalahan yang Yadi alami sehingga Yadi menemui kakak. Apakah bisa Yadi? Bisa Kak. Oke Yadi, mungkin apakah Yadi sudah siap untuk Siap Kak. menceritakan permasalahannya? Siap. Oke, mungkin tarik nafas dulu ya Yadi ya, biar nggak tegang-tegang amat nih. Baik Kak.
Ini udah cukup nyaman, Kak. Udah cukup sangat lega ya. Oke, baik. Mulai lega untuk nyaman duduknya. Silakan Yadi, mungkin boleh cerita tentang permasalahan yang Yadi alami. Iya, Kak. Jadi kan saya ini semester 6 nih ya, udah mulai masuk sibuk-sibuknya lah kalau kuliah tuh kan. Cuman karena tuh banyaknya tugas, jadi terkadang sini mulai ngerasa kayak stres itu kan berat nih sama tugasnya gitu ya. Jadi saya nyari nyari sejenis penenang lah gitu. Jadi saya entah itu main gitu atau banyak ngelakuin hobi gitu kan, main game atau kemana lah yang saya suka gitu. Tapi dari situ justru saya kehilangan motivasi belajar Kak, karena hal itu saya jadi nilainya turun gitu. Jadi malah motivasi belajarnya juga hilang gitu karena hal-hal kayak gitu. Jadi yang masih saya bingung tuh gimana gitu loh cara bisa ngatasin masalah ini. Oke, di sini saya mengerti banget nih ya, anak semester 6 pastinya banyak banget tugas, banyak banget ya halang rintang pasti semakin banyak lah, apalagi semester 6 ini bakal menjadi semester terakhir mungkin nantinya jadi semester 7 udah mulai nyusun skripsi ya dan hanya beberapa mata kuliah saja. Jadi mungkin emang penat-penatnya, pusing-pusingnya, dan itu juga saya pernah alamin dulu waktu saya masih kuliah. Benar begitu ya, Di? Benar sekali Kak. Nah, Yadi, kalau misalnya Yadi sudah tidak apa namanya tidak termotivasi akan belajar itu, menurut Yadi itu hal apa saja yang melatar belakangi itu? Saya rasa kayaknya karena manajemen waktu saya itu juga sih Kak berpengaruh. Saya nggak bisa membedakan baiknya saya ngegame atau main di kala apa gitu. Jadi nilai dan yang lain-lainnya, ya jadi saya males gitu karena saya keasikan dengan hal lain gitu. Oke, jadi Yadi mungkin belum bisa memanajemen waktu ya, sehingga Yadi malas jadinya untuk mengatur waktu antara belajar dan untuk waktu untuk bermain game ataupun bermain bersama teman. Jadi Yadi belum bisa menetapkan waktunya sehingga mungkin Yadi kesulitan untuk membagi waktu sehingga nanti Yadi itu nggak bisa kontrol diri sehingga motivasi belajar Yadi turun. Bagaimana sih perasaan Yadi itu ketika mungkin di bangku perkuliahan gitu, apakah bisa mengerti tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan atau emang Yadi sudah emang benar-benar muak dan malas gitu untuk belajar? Kalau untuk itu sih kadang muak, kadang karena dosennya apa namanya itu dari awal kita suka, jadi ada yang kadang memang di dalamnya lumayan aktif gitu. Cuman terkadang kebanyakan dari beberapa mata kuliahnya itu sering bisa disebut muak tadi ya, atau nggak di dalamnya nggak begitu aktif ataupun apa namanya ikuti pembelajarannya dengan baik. Oke. Nah, sekarang itu proses perkuliahan yang dialami sekarang itu offline atau online ya? Kalau Itu boleh tahu. campur sih Kak, kadang ada offline, kadang ada online. Cuman lebih banyak yang online. Nah, untuk yang online yang sendiri itu apakah dosen itu melakukan Google Meet ataupun Zoom atau hanya sekedar meng-share PPT dan memberikan tugas? Kadang Zoom, kadang beberapa minggu ya kebanyakan Zoom sih. Cuman ada kalanya mereka hanya sekedar nge-share PPT untuk ngelakuin tugas gitu. Oke. Sekian dan terima kasih.